kasih, kita masih di Galeri Publik kali ini dan bahagia sekali karena pertemuan kita kali ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita tahu dan juga kita banyak belajar juga di sini pastinya. Ada Bapak Arief, ini adalah Managing Director dari Noyorono Kudus ya. Ini besar sekali perusahaannya yang berbagi dengan kita di sini semuanya mengenai bagaimana kita semua bisa, apakah bisa atau cara menjadi pemimpin yang baik ya. Leadership itu penting sekali sehingga bisa ada perusahaan besar di sini. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasannya nih, saya sempat melihat nih, saya istilah anak zaman sekarang kepoin Pak, kepoin Instagramnya Bapak ya, sosmednya ada postingan gambar Bapak tuh pegang wayang. Nah, ini memang Pak Arief senang. Nah, kita lihat di tayangan ini nih dia nih, pegang wayang. Ini Pak Arief memang suka pewayangan tokoh Krishna ataukah ada filosofi perusahaan di balik tokoh wayang tersebut Bapak? Bagaimana? Oke. Waduh, ini saya jadi mohon izin ya Pak, saya lihat. Ketahuan semua ini Instagramnya. Nggak ada rahasia Pak, jadi aman. Gambar itu sebenarnya bercerita tentang perusahaan. Oh gitu. Yes. Baik. Yes. Jadi ada beberapa unsur. Kalau dilihat di sana ada gambar, ada figur wayang. Itu adalah wayang Krishna. Tetapi Krishnanya adalah Krishna yang masih muda sebelum dia jadi raja. Oh. Nah makanya ciri khasnya ya kulitnya hitam. Iya, Dia belum pakai mahkota gitu ya. Nah Krishna muda ini nama lainnya, nama kecilnya pada saat dia belum jadi raja itu bukan Krishna. Tapi namanya adalah Narayana. Narayana. Yes, atau kalau di bahasa Jawa di Jawa Tengah bilangnya Noroyono. Itu artinya adalah namanya Krishna. Nama saat muda ya Pak ya? Iya, nama Krishna muda. Nah, karena namanya Noroyono itu untuk menjadi Noyorono dibutuhkan sebuah cermin. Jadi kalau kita 4 suku kata begitu ya. Noroyono. Iya. Nah pada saat ini kemudian ada cermin di depannya. Di cermin akan terbaca Noyorono. Oh, wow. Nah ini menjadi nama perusahaan kami. Sehingga siapa Noyorono? Noyorono adalah the reflection of Krishna. Wow. Pantulannya Krishna. Sehingga kami dalam bekerja dan lain sebagainya harus mempunyai karakter-karakter Krishna muda. Yang adalah seperti apa Krishna muda ini Pak? Nah itu di dalam value perusahaan kita mengenal ada yang namanya kalau disingkat faith. Faith, ya. Faith dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia iman. Tapi itu sebenarnya singkatan. Baik. Jadi ada F-A-I-T-H. Benar. Nah ini adalah ciri atau karakter Krishna muda. Apa itu? F yang pertama adalah fraternity. Fraternity. Pada saat fraternity kita berbicara soal persaudaraan dari kelompok yang bukan saudara. Jadi saya dengan karyawan lain kan bukan saudara. Iya. Tetapi harus seperti saudara. Itu namanya fraternity. Wow. Itu F. Kemudian A. A itu accountability. Artinya tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Ya, Krishna adalah juga sebuah figur yang bertanggung jawab, gitu kan. Kemudian I adalah innovation atau inovasi. Inovasi terus. Nah, tidak mungkin kalau sebuah perusahaan tidak berinovasi terus. Nah, Krishna juga mempunyai cerita bahwa dia membantu perang saat itu, membantu Pandawa 5 dengan inovasinya. Kemudian T. T ini adalah trustworthy atau bisa dipercaya. Karena tidak mungkin seorang Krishna itu tidak bisa dipercaya. Sehingga setiap karyawan harus bisa dipercaya kalau bekerja di Noyorono. Dan H yang terakhir adalah high performance. High performance itu artinya bahwa kita melakukan sesuatu itu harus maksimal. High performance saya dengan high performance atasan saya bisa berbeda. Karena saya punya kemampuan, tapi intinya kalau saya maksimal, atasan saya maksimal, teman-teman saya maksimal, jadi seluruh perusahaan maksimal kan jadi high performance company-nya. Nah itulah FAITH
yang kalau disingkat jadi faith, yang merupakan karakter daripada Krishna muda yang harus terrefleksikan dari setiap karyawan Noyorono. Itu. Wow, lagi-lagi kita mendapatkan banyak sekali kesadaran ya, ini tidak hanya masukan loh. Kalau masukan kita tahu, sekedar terbatas tahu saja tidak akan ada tindakan di situ. Tapi kalau kesadaran maka akan ada tindakan di situ, bahwa modal dasar untuk sukses dalam bidang apapun di kehidupan. Di sini kita lihat dalam hal perusahaan di sini untuk kesuksesan hingga sebesar ini adalah faith tadi ya, faith. Yang kita tahu dari sisi artinya saja iman itu penting sekali, pondasi dasar dalam kehidupan. Ternyata kalau kita jabarkan lagi di setiap suku katanya itu ada hal yang bisa membuat kita maju dan sukses gitu. Dan apakah ini sudah dijalankan dari awal sampai dengan ke generasi keempat sekarang ini atau bagaimana Bapak? Bahkan tidak hanya sampai ke generasi keempat, seluruh karyawan harus mempunyai karakter ini. Ini diingatkan terus? Diingatkan terus. Wow. Tim kami melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan, dikasih buku kecil gitu Bu kalau masuk. Ada buku kecilnya? Di dalam harus dihafalin itu. Wow. Nah itu yang menjadi core value dari perusahaan. Yang ini semua membuat budaya perusahaan itu menjadi lebih berkembang. Budaya yang terus diingatkan, terus dijalankan ya. Dan itu akan menjadi karakter semuanya juga ya Pak ya. Karakter sifat yang untuk kehidupan kita masing-masing akan baik, tapi untuk suatu perusahaan pun akan menjadi besar dan hebat seperti yang sudah terbukti sekarang ini ya. Jadi bisa terjawab ya kenapa Noyorono bisa sukses besar, karena ternyata ada pondasi yang ditanamkan ya, yang akan membentuk sifat dan karakter semuanya, yang akan membangun perusahaan yang besar, yaitu faith ini. Tadi ada Bapak tadi 3B. 3B. Tuh, ini pasti yang menyaksikan acara ini pengen nyatet, pengen ingat, pengen di-save. Diingat ya 3B dan juga faith tadi ya. Ini luar biasa. Tapi apakah ada tantangan-tantangan Pak untuk menjalankan ini? Ya, tantangannya adalah sebagai perusahaan keluarga yang sekarang menuju ke profesional, itu memang harus ada standar-standar baru. Baik. Nah kami ini, saya bukan keluarga Bu, saya adalah profesional yang juga bergabung di sana. Baik. Bersama dengan teman-teman profesional yang lain. Tanggung jawab kami adalah membawa perusahaan ini pada sebuah standar profesionalisme yang baru. Dan ini memang butuh proses. Ya kan, harus butuh agar mereka diberi pengertian, mereka mulai diajarin step-stepnya secara strategik. Kami juga merencanakan sampai jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang begitu ya. Pengelolaan keuangan juga ditata, struktur juga mungkin ada yang harus dirubah sedikit-sedikit gitu kan. Sehingga profesionalisme itu bisa jalan. Karena bagaimanapun juga sebuah perusahaan itu tidak akan bisa berkembang dengan baik dan sustainable kalau tidak dijaga standarnya. Begitu. Jadi ada standarnya juga semuanya ya. Pasti ada tantangannya juga. Dan apakah tantangannya ya, semua pasti merasakan yang namanya dalam bidang apapun ada tantangan-tantangan dalam kehidupan, dalam pekerjaan dan lain-lain. Jawabannya sesaat lagi, pastikan Anda jangan kemana-mana.